Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Dayat dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Negeri Malang. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan apa itu thresholding pada pengolahan citra digital. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, nanti kita akan ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah pendahuluan dari thresholding itu sendiri. Lalu selanjutnya nanti kita akan membahas jenis-jenis dari thresholding. Selanjutnya nanti kita akan membahas algoritma dan cara kerja dari thresholding itu. Selanjutnya nanti kita ada studi kasus dalam pengolahan citra secara manual, yaitu thresholdingnya tadi. Selanjutnya nanti kita akan mengimplementasikan kode dari thresholding. Selanjutnya ada hasil perbandingan setelah kita gunakan atau belum, dan yang terakhir nanti ada kesimpulannya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, kita akan membahas apa sih itu thresholding. Thresholding itu merupakan sebuah proses dari pemisahan objek dan latarnya pada suatu citra atau gambar berdasarkan intensitas dari sebuah pixel itu sendiri. Nah, adapun tujuan dari thresholding ini yaitu menjadikan citra lebih sederhana, mendukung tahap analisis untuk objek berikutnya. Lalu yang ketiga itu mengubah citra grayscale menjadi citra biner atau hitam putih. Nah, untuk rumus dari thresholding itu sendiri adalah seperti gambar di bawah ini, di mana di sini G itu merupakan gambar dari XY itu ada pixelnya. Jadi pixel dalam sebuah gambar itu akan bernilai 1 jika F dari pixelnya atau intensitasnya itu nilainya lebih besar atau sama dengan thresholdingnya, dan akan bernilai 0 jika F atau intensitas tadi itu kurang dari thresholdingnya. Nah, sebuah pixel itu akan dianggap sebuah objek ketika nilainya itu lebih dari thresholdingnya, dan akan dianggap sebuah background jika nilainya lebih rendah dari thresholdingnya itu tadi. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas jenis-jenis dari thresholding. Nah, di sini jenis-jenis thresholding itu saya bagi berdasarkan dari penerapannya. Yang pertama di sini ada global thresholding, di mana global thresholding ini yaitu menggunakan satu nilai threshold untuk seluruh pixel yang ada pada suatu citra. Jadi semisal kita menentukan pixelnya itu 120, kita menentukan nilai thresholdnya itu 128, maka nanti setiap pixel pada suatu citra itu nanti akan menggunakan nilai threshold 128 itu tadi. Nah, global threshold ini itu cocok untuk citra dengan pencahayaan yang seragam. Jadi ketika cahayanya itu sedikit minim dan tidak terlalu banyak, maka global thresholding ini sangat cocok untuk digunakan. Nah, adapun contoh terkenal dari metode global thresholding ini tadi itu ada Otsu, yang dimana nanti dia akan menentukan thresholdnya itu secara otomatis berdasarkan intensitas gelap dan intensitas terangnya, dimana nanti di antara kedua itu pasti akan ada lembahnya, dimana lembahnya itu nanti itu akan digunakan Otsu sebagai penentu dari nilai threshold atau ambang tadi. Nah, selanjutnya di sini ada adaptive thresholding, di mana thresholding ini itu ditentukan per area atau lokalnya. Jadi semisal dalam sebuah gambar itu memiliki 1000 pixel, maka nanti kita bisa menggunakan lokal, yaitu misal kita ambil 10 kali 10, kita tentukan thresholdnya itu yang pertama ada 128, yang kedua 70, yang ketiga ada 50, dan seterusnya. Nah, jadi nanti per lokalnya itu akan memiliki thresholdnya masing-masing. Nah, adaptive threshold ini itu sangat efektif pada citra dengan pencahayaan yang tidak merata. Semisal nanti teman-teman memiliki sebuah gambar yang dirubah ke grayscale itu warnanya sangat beraneka ragam untuk abu-abunya, maka adaptive threshold ini sangat cocok digunakan. Jadi nanti ketika dia dirubah ke hitam putih, maka gambar yang dihasilkan itu akan sangat detail daripada global thresholding sebelumnya. Nah, adapun contoh yang metode yang sering dipakai pada adaptive thresholding ini ada Mean dan Gaussian. Nah, selanjutnya di sini ada multi level thresholding, di mana untuk ini kita menggunakan lebih dari satu threshold, ada T1, T2, dan T3.
Nah, bedanya dengan adaptif tadi, kalau tadi satu lokal itu digunakan menggunakan satu threshold, di sini gambarnya nanti akan dicoba dua kali atau lebih. Jadi semisal gambar pertama kita menggunakan threshold 128. Nah, kita terapkan semua pada citra itu, misal 1000 pixel, lalu nanti yang kedua kita gunakan threshold yang berbeda lagi. Jadi nanti sistemnya itu ada bertingkat. Jadi ada, kita gunakan T1 dulu, ketika T1 sudah ada hasilnya, maka nanti kita gunakan T2 thresholdnya, dan seterusnya sampai beberapa. Nah, ini digunakan untuk segmentasi multi objek. Jadi seperti itu, ini sangat cocok untuk segmentasi tadi. Lalu yang terakhir itu ada dynamic thresholding, di mana thresholding ini itu penentuan thresholdnya itu berubah sesuai kondisi waktu dan perubahan intensitas dari objeknya. Nah, dynamic thresholding ini itu sangat cocok digunakan untuk sebuah video atau sistem yang real time. Selanjutnya di sini ada algoritma dan cara kerja dari thresholdingnya. Nah, biasanya thresholding itu dia akan dimulai dengan merubah sebuah objek itu menjadi grayscale atau abu-abunya terlebih dahulu. Nah, dari grayscale tadi nanti kita bisa menentukan intensitas pixelnya. Jadi sehingga nanti akan mempermudah untuk penentuan nilai thresholdnya. Selanjutnya, setelah kita rubah ke grayscale, baru kita tentukan nilai thresholdnya. Nah, semisal di sini untuk menentukan threshold kita gunakan threshold sama dengan 127. Nah, selanjutnya ketika sudah mendapatkan nilai thresholdnya, baru kita bandingkan intensitas pixel dengan nilai thresholdnya. Jika intensitas dari sebuah pixel itu kurang dari 127, maka nanti dia akan dianggap background atau 0, dan akan dianggap objek ketika threshold nilai pixelnya itu lebih dari 127. Nah, setelah itu semua, baru nanti hasil akhirnya itu akan berupa citra biner, yang dimana nilainya itu 0 dan 255 atau 1, seperti itu, yang dimana hasil akhirnya itu cuma ada warna hitam dan putih saja. Nah, selanjutnya kita di sini ada sebuah studi kasus di mana kita memiliki sebuah matriks dengan ukuran 12 kali 12, di mana pada baris pertama ini saya masukkan NIM saya, yaitu 220533604138. Nah, untuk thresholdnya di sini saya menggunakan kategori perhitungan Mean, di mana kita rata-rata semuanya dan mendapatkan nilai threshold itu 128. Maka nanti ketika sebuah pixel ini nilainya kurang dari 128, maka akan bernilai 0, dan ketika lebih dari 128 dia akan bernilai 255. Nah, untuk perhitungan manual itu saya menggunakan 5 matriks terlebih dahulu, yaitu matriks pada bagian pojok kiri seperti ini. Lalu nanti hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman, dimana untuk yang 5 kali 5 nanti hasilnya akan seperti ini. Nilainya tadi yang 2205 itu akan berubah menjadi 0 semua. Karena kenapa? Karena nilainya itu kurang dari 128. Sedangkan nilai yang lebih dari 128 dia akan bernilai 255 seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan Excel untuk mempermudah perhitungannya. Sama, kita tinggal masukkan rumus Excel jika kurang dari 128 0, dan jika lebih dari 128 akan bernilai 1, sehingga hasil akhirnya nanti akan seperti ini teman-teman. Selanjutnya nanti kita akan mengimplementasikan kodenya. Nah, di mana di sini saya implementasikan kepada sebuah gambar real. Nah, di sini saya menggunakan OpenCV untuk membaca image-nya. Di mana di sini saya sudah menyiapkan image bernama gambar.jpg, dan saya memberikan nilai 0, yaitu untuk grayscale. Selanjutnya baru kita tentukan threshold manualnya, di mana T-nya itu sama dengan 128 seperti yang sudah kita tentukan sebelumnya. Baru setelah itu kita masukkan library dari si thresholdnya, di mana kita membentukkan image threshold, nilainya ketika true, baru kita kembalikan dia sebagai binary seperti ini. Baru nanti kita gunakan matplot sebagai penampil dari gambarnya, sehingga nanti hasil perbandingannya akan seperti ini.
dimana di sisi kiri itu merupakan gambar yang saya miliki yang sudah saya rubah menjadi grayscale. Dan ketika thresholdnya itu saya rubah menjadi 128, maka nanti hasilnya akan seperti ini, yang dimana yang warna terang itu akan menjadi lebih terang karena warna putih, dan yang gelap atau di bawahnya threshold itu akan berwarna hitam seperti itu. Sehingga nanti kita dapat menarik sebuah kesimpulan di mana metode yang kita gunakan tadi berhasil memisahkan antara objek dan latar belakangnya, di mana tadi kita contohkan pada citra atau gambar grayscale. Sehingga nanti hasil segmentasinya itu background 0 atau hitam itu akan berada di pixel kurang dari 128. Sedangkan foreground atau objeknya itu akan berwarna putih jika nilainya itu lebih dari 128. Nah, kedua, di sini ternyata pemisahan area objek dan latar belakang tadi terlihat jelas pada hasil akhir. Nah, bisa kita lihat tadi kan contoh sebelumnya itu sangat jelas untuk perbedaannya. Nah, selanjutnya di sini pada baris pertama atau data NIM yang saya miliki itu semuanya berubah menjadi kategori latar belakang atau background karena intensitasnya itu kurang dari 128 tadi. Sehingga nanti threshold sederhana itu sudah sangat efektif untuk menghasilkan segmentasi berdasarkan perbedaan intensitas dari setiap pixelnya. Nah, mungkin begitu saja teman-teman presentasi dari penerapan threshold pada pengelolaan citra digital. Nah, ada kurang lebihnya saya itu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.